Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita telah memasuki Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Mazmur 33 ayat 5b. Dengan demikian kita umat yang percaya kepada Tuhan, marilah kita selalu berharap akan kasih setia Tuhan Allah kita, terutama di masa pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Teguhkanlah hati dan selalulah berharap akan kasih setia Tuhan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita,
sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, pada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Marilah kita menyembah Tuhan kita dan memuji-muji Dia yang Maha Kasih. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan kasih setianya. Kita bernyanyi baginya dari buku Ende nomor 467 ayat 1 sampai 3. Asini roham kupuji. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, oleh karena firman Tuhan langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi buku Ende nomor 716 ayat 1. Dina mamulus sadok ngoluon.
yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Misericordias Domini ini tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Mari kita lanjutkan acara kita. Kita bernyanyi Bupende nomor 180 ayat 1 tambah ayat 4. Road to Jesus Honaloja. Ya Tuhan yang penuh dengan kasih setia, Bapa kami yang maha kasih, yang telah menjadikan langit dan seluruh bumi, yang selalu memperhatikan mereka yang takut akan Dia, dan yang berharap akan kasih setia Tuhan, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya karena belas kasih-Mu yang besar. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Ya Tuhan, kiranya kasih setia-Mu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, bukalah hati kami supaya kami selalu mengingat bahwa kasih-Mu akan selalu memenuhi dunia ini. Engkau melihat apa yang sedang terjadi pada kami, yakni wabah COVID-19 yang masih melanda kami. Sudah banyak di antara saudara-saudara kami yang telah diserang penyakit dan bahkan yang meninggal dunia. Ya Tuhan, Bapa kami yang maha kasih, lenyapkanlah COVID-19 dari seluruh bumi ini, agar kami boleh hidup tenang untuk mengerjakan segala pekerjaan kami, juga supaya kami segera pulih dan kembali bersama-sama memuji Engkau di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus. Ya Tuhan, kiranya kasih setia-Mu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, banyak di antara kami yang harus menderita karena tidak boleh bekerja di luar rumah, sehingga pendapatan rumah tangga semakin berkurang. Kami takut akibat dari masa-masa sulit ini, banyak dari saudara kami yang tidak mendapatkan pekerjaan dan mengakibatkan semakin terpuruknya perekonomian kami. Ya Tuhan yang maha kasih, tunjukkanlah besar kasih setia-Mu kepada kami, dan jangan biarkan kami putus asa menghadapi kesulitan ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setia-Mu menyertai kami. Ya Tuhan yang penuh kasih setia, pandanglah juga para pemimpin di negara kami ini, supaya berhikmat memimpin rakyatnya terlebih dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Berkati pelayanan para medis dari pusat hingga pedesaan, dan jauhkan mereka dari penyakit. Sembuhkanlah yang sakit. Kiranya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari muka bumi ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setia-Mu menyertai kami.
Ya Tuhan yang penuh kasih setia, pandanglah juga gerejamu yang sampai sekarang belum bisa beribadah secara bersama di gereja untuk memuji dan memuliakan Engkau. Ingatkan kami untuk tetap setia memuji dan memuliakan Engkau di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kuatkan seluruh pemimpin gereja kami, juga para majelis, supaya mereka semakin dimampukan untuk melayani, terutama di tengah-tengah tantangan akibat COVID-19 ini. Ya Tuhan, kiranya kasih setiamu menyertai kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihani dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hikmat yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Bukende nomor 428 ayat 3. Hona luja, hona sorat. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Miseri Cordias Domini hari ini tertulis dalam Bilangan 14 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan Ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini
sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian nomor 403 ayat 1, Pos rohaku di Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 487 ayat 2, Tung Halak Namar Gugu. Kita mendengarkan dikting atau warta gereja untuk minggu hari ini. Martang yang mahita debata Jehovah nahu sebahami marhite Kristus Yesus Tuhan nami totong dohami ale Tuhan pasahaton mau liatini rohanami didinggan di basam nang taripar tuhuriam manipat satu tikyon bopele Tuhan di bagas satu tikyon namasa musibah disude portibion bahkan nagabe boy dang boy hamiro marsaur di bagas huriam dohot di pertangyangan sektor alai alanina masaun ima nadino Tuhon ni pamaret tanami dohot pimpinan ni hurianami laho
membunuh virus namasa di portibion alai nappe songoni Tuhan tongdo hot haporsiaun nami dang gabe ganggu rohanami ai hodo huparhato potami pargogo na so hatu dosan ali Tuhan di bagasat tikyoppe tongdo mangido pangurupio kami tuho molotuppe masa nama saon alai pergugui mahami manaon nama saon anggiat homa manal puhon saluhuna nama saon siat tonga tonga ni bangsonami anggiat boy marhasonanga kami marparsauran dohoto marhite bagas joromi nang di bagasan pertanyaan ngape molope holat di bagas nami behami mamuji pangasanga pokuali Tuhan alai radiri dia dopamu nagabe jalo ommu alu nami elek nami ai holat tuhodo bahami ali Tuhan marhapurusan suak soni mali Tuhan diakka ruas ni huriappe naso apola makaraduti akka parsauran di ganu minggu tubagas joromi totu adonggo namar ningot gabe olo nasida marparsauran di bagas keluarga nabi gabe pasol hotto dirina gabe hat dekat marsaur dohot akka keluarga salukna atau ngali Tuhan wele elek nami tuho tuksal puhemma nama saus ya tonga-tongani bangsonami asa boy hami mangulak kasilon nami membutuhi akan rikot dope dingulu nami sesuai do tanggung jawab nami ganu mersada-sada perkeluarga pe tongali Tuhan gok dosa donang hami saluhuna marpamuati matotong roham di pangalausion nami asa terjalo hami dope pasu-pasumi dingulu nami nanaing pasahatombu dope tuhami atau pinuji pinasangak mahwali Tuhan marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Selanjutnya marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 206 dari ayat 3 sampai ayat 4 di sondo au Tuhaku. Kita sambil mengumpulkan persembahan kita pertama atau 1A dan 1B. Kita berdoa, damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas, selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu, anak-anak kami Naposo Bulung, remaja dan sekolah minggu. Salam sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan pada hari Minggu Misericordias Domini pada tanggal 26 April saat ini tertulis dalam Roma pasal yang ketiga dimulai ayat yang pertama sampai dengan
ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya orang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Masih ingatkah kita dengan artis Krisdayanti yang pernah berduet dengan suaminya Anang Hermansyah? Dalam duet yang mereka lakukan, mereka melantunkan sebuah syair lagu yang berjudul Pilihlah Aku. Dalam syair itu memiliki sebuah pesan moral supaya memilih dia sebagai pasangan hidup dan jangan memilih yang lain, karena yang lain belum tentu setia. Namun seiring berjalannya waktu, ketika mereka sudah selesai berduet dengan lagu mereka, orang-orang pun menyukai lagu yang mereka lantunkan. Bahkan mereka terkenal sampai ke penjuru negara kita. Namun seiring berjalannya waktu, lagu yang mereka lantunkan bersama dengan pasangannya itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Ujung dari sebuah lagu ternyata tidak seindah dengan kenyataan di tengah-tengah rumah tangga mereka. Perceraian, perpisahan pun terjadi. Lagu itu hanyalah sebuah lantunan kata-kata saja. Dari lagu yang dilantunkan oleh Anang bersama dengan Krisdayanti mengingatkan kita pada sebuah pepatah bahwa pengalaman merupakan guru yang terbaik dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Krisdayanti itu menjadi pelajaran bagi kita. Banyak orang yang menyebut dirinya baik hati, akan tetapi siapakah yang setia, yang mampu kita temukan? Jika kita melihat keadaan di zaman sekarang ini, begitu sulit menemukan orang-orang yang setia terhadap pasangannya, apalagi terhadap Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena ternyata
dalam sebuah fakta banyak terjadi perceraian di tengah-tengah kehidupan orang-orang Kristen. Rumah tangga tidak lagi berjalan dengan indah, tetapi penuh dengan kebohongan. Akhirnya berujung dengan perceraian. Tidak setia terhadap pasangan masing-masing. Itu dalam kehidupan pribadi kita, keluarga, atau kehidupan berumah tangga. Bagaimana lagi dengan kehidupan dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Banyak orang-orang Kristen tidak setia juga kepada Tuhan. Ada orang yang demi popularitas mampu berpindah keyakinan. Ada karena jabatan orang mau menggantikan kepercayaannya. Bahkan banyak juga anak muda karena sebuah kata cinta tidak setia kepada Kristus. Nah, dalam khotbah Roma 3 ayat 1 sampai dengan 8, Rasul Paulus menjelaskan posisi orang Yahudi di hadapan Tuhan dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Bangsa Yahudi boleh dikatakan adalah bangsa yang sangat-sangat istimewa karena merekalah yang dipilih Tuhan dan kepada merekalah diberikan hal hukum Taurat dan disampaikan oleh Tuhan langsung tentang sunat. Akan tetapi apa yang terjadi dengan kehidupan orang-orang Yahudi pada saat itu? Karena mereka dipilih Tuhan sebagai bangsa yang sudah ditetapkan untuk menerima hukum Taurat Tuhan, mereka seperti kata pepatah, lupa kacang akan kulitnya. Orang-orang Yahudi justru jatuh dalam kesombongan. Mereka menganggap diri mereka lebih suci, lebih pintar, dan lebih daripada Tuhan. Kesombongan rohani berdampak dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Bahkan mereka tidak setia terhadap janji yang telah dibuat oleh Allah. Namun apa yang terjadi ketika bangsa Yahudi tidak setia kepada Allah? Apakah Allah juga tidak setia terhadap mereka? Atau Allah justru meninggalkan mereka? Tentu saja tidak. Sekalipun bangsa Yahudi tidak setia dan taat terhadap Allah, namun berbeda halnya dengan kesetiaan ataupun kecintaan Allah terhadap kita. Kesetiaan Allah tidak diukur dari kesetiaan manusia. Dan kesetiaan Allah tidak bergantung kepada kesetiaan manusia. Karena pada prinsipnya kita mengetahui Allah itu berbeda dengan manusia. Ingatkah kita akan sebuah pepatah barat yang mengatakan everybody can change? Boleh diartikan bahwa manusia itu bisa berubah. Kapankah manusia bisa berubah? Setiap detik, setiap menit, setiap hari, bahkan setiap bulan atau tahun manusia itu bisa berubah. Namun tidaklah demikian halnya dengan Allah. Kesetiaan Allah, penyertaan Allah untuk mencintai kita selama-lamanya itu tidak akan pernah berubah. Bahkan di saat kita berdosa atau melakukan hal yang tidak benar di matanya, Tuhan mencintai kita. Dia mengingatkan kita lewat sebuah hukuman. Apakah hukuman merupakan bentuk kesetiaan dan kecintaan Tuhan juga pada kita? Tentu saja. Karena sesungguhnya Allah tidak menginginkan kematian orang-orang fasik, tetapi pertobatan yang Allah tunggu dari kita. Kasih dan kesetiaannya diberikan kepada kita lewat hukuman untuk mengingatkan kita bahwa Dia mengasihi kita. Dia tidak ingin
kita hidup dalam dosa. Dari hal ini bisa kita lihat bahwa Allah benar-benar memperhatikan kita. Dia mengetahui segala gerak-gerik kita, langkah kita, bahkan perjalanan kehidupan kita. Dia tahu. Dia ada dalam semua situasi keadaan, baik senang ataupun susah. Takkan pernah tertidur Tuhan untuk memperhatikan kesetiaannya, kasih sayangnya, cintanya kepada kita untuk selama-lamanya. Jika kita menyadari hal itu, pasti kita akan merasakan betapa banyak berkat dan betapa banyak hal yang sudah kita terima dari Tuhan lewat cinta kasih. Tapi sebaliknya, hanya orang-orang bebal saja, orang yang tidak mengenal Kristus saja, yang mengatakan bahwa Kristus itu tidak mencintai dia. Sebagai orang yang sudah mengenal Kristus sejak kecil dan mempercayai Kristus mulai dari nenek moyang kita, mari kita hidup setia kepada Tuhan. Mari kita hidup setia juga terhadap pasangan kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Allahmu. Apalagi kalau kita kaitkan dalam situasi COVID-19 ini yang sekarang sedang terjadi. Sudah sekitar 600 orang meninggal dunia tanpa mengenal golongan tua atau muda, tanpa mengenal pejabat, artis, rohaniawan, dokter, perawat juga sudah menjadi korbannya. Hal ini mungkin bisa membuat kita semakin tawar hati. Bahkan anjuran pemerintah untuk di rumah membuat kita bosan dan semakin tidak memiliki pengharapan hidup. Minggu Misericordias Domini yang mengarahkan pandangan mata kita kepada Tuhan bahwa gokdo asmi rohani debata di tanoon. Bahwa kasih karunia Tuhan itu begitu sangat berlimpah di tengah-tengah dunia ini. Karena itu jangan pernah menjadi tawar hati sekalipun kita menghadapi situasi yang sangat rumit dalam kehidupan kita. Dan ini memiliki dampak yang besar terlebih terhadap perekonomian. Tetapi sebagaimana anjuran pemerintah, tetaplah tinggal di rumah. Apa yang bisa kita lakukan di rumah? Pasti kita akan bertanya. Tapi untuk tinggal di rumah banyak hal yang bisa kita lakukan. Menikmati kebersamaan dengan keluarga. Yang selama ini mungkin kita tidak memiliki waktu untuk makan bersama, berdoa bersama, bekerja bersama, terlebih beribadah bersama-sama. Bila COVID-19 tidak terjadi, mungkin seorang ayah bisa saja hanya memiliki waktu di luar untuk mencari nafkah. Kadang seorang istri pasti mengeluh, kapan suamiku punya waktu bersama-sama denganku? Anak-anak mungkin juga mengeluh, kapan ayahku bisa berkumpul bersama kami, bermain bersama, makan bersama, beribadah bersama-sama. Nah, karena itu COVID-19 ini mengingatkan kita, mari kita berkumpul bersama keluarga kita. Menikmati bagaimana kebersamaan, keindahan di tengah-tengah rumah tangga kita. Disinilah kesetiaan itu diuji. Apakah kita bosan terhadap keluarga kita? Ataukah kita bosan dengan situasi yang ada sehingga kita mencari hiburan di tempat yang lain? Firman Tuhan mau mengarahkan kepada kita Bapak Ibu, saudara-saudari kami Naposo Bulung, dan anak-anak kami sekolah minggu. COVID-19 mengajarkan kita, mengarahkan pandangan kepada keluarga, menikmati kebersamaan, makan bersama, beribadah bersama, bekerja bersama, terlebih kebersamaan kepada Tuhan di tengah-tengah COVID-19. Kesetiaan kita sedang diuji. Tetapi bagaimana sebuah kesabaran itu akan membuahkan hasil yang besar. Karena itu duduklah diam, beribadahlah,
berdoalah kepada Tuhan. Karena gokdo asini rohani debata di tanah on. Kasih karunia Tuhan itu banyak di tengah-tengah dunia ini. Nah karena itu berikanlah waktumu kepada Tuhan untuk beribadah. Panggillah Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Setialah memanggil nama Tuhan. Maka Dia akan mendengar dan menjawab segala keluh kesah. Jadi tidak perlu ada yang kita takutkan, tidak perlu kita berkecil hati ataupun menjadi tawar hati. Karena Tuhan kita itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Dia mengingatkan kita akan hal itu pada Minggu Misericordias Domini. Karena itu selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami Tuhan untuk setiap kasih setiamu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Minggu hari ini Tuhan, kami diingatkan betapa besarnya kasih setia Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Karena itu biarkanlah Tuhan kami menikmati kebersamaan kami dengan keluarga, kebersamaan kami juga dengan Tuhan dalam ibadah di tengah-tengah keluarga, untuk mengingatkan kami supaya kami tetap memanggil nama Tuhan. Terlebih dalam situasi yang begitu sangat membuat banyak orang Tuhan lelah, bosan di tengah-tengah keluarga, tidak mampu melakukan apapun, bahkan lumpuhnya sebuah ekonomi di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Tapi kami percaya Tuhan, COVID-19 mengingatkan kami bagaimana kami harus berseru kepada Tuhan. Duduk dan bersama-sama memanggil nama Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Sehingga Tuhan akan bersuara dan Tuhan akan menunjukkan belas kasihan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami manusia di dunia ini. Karena itu Tuhan, berlalulah semua yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Engkau Tuhan yang memberikan kepada kami kesehatan, panjang umur, sukacita, sehingga kami mampu melewati COVID-19 ini dalam keadaan bersukacita bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya juga Tuhan kuasa-Mu lebih besar dari hal apapun di tengah-tengah dunia ini. Karena itu berkaryalah Engkau Tuhan, dan Engkaulah Tuhan yang menaungi dengan berkat kehidupan bagi seluruh umat manusia. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk semua umat manusia di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Hapuskanlah rasa kekhawatiran, hapuskanlah Tuhan rasa tawar hati. Biarkanlah Tuhan kami tetap memuji Engkau, memuliakan Engkau di tengah-tengah kehidupan kami, sekalipun kami hanya duduk di rumah. Tetapi biarkanlah Tuhan, ibadah itu mengingatkan kami bahwa kami harus semakin dekat kepada Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu, berikanlah kepada mereka sukacita, tambahkan berkat kehidupan, terlebih bagi mereka yang berulang tahun, terlebih juga bagi mereka Tuhan yang menunggu dan menantikan kehadiran anak-anak di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan menambahkan kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, baik yang terbaring di rumah sakit ataupun terbaring di rumah mereka. Tangan setia-Mu Tuhan yang memberkati, menyertai, sehingga mereka boleh sembuh dari sakitnya dan mereka boleh berkumpul di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati tangan dokter yang mengobati, berkati obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga mereka Tuhan boleh kuat melawan sakitnya. Kami percaya Tuhan, Engkau sebagai dokter, tabib yang mampu menyembuhkan segala penyakit. Karena itu berikanlah Tuhan pengharapan bagi orang-orang yang berputus asa, terlebih yang terbaring di rumah mereka masing-masing atau terbaring di rumah sakit karena sakit penyakit mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk perjalanan gereja-Mu. Kasihanilah kami Tuhan, sudah begitu lama kami tidak beribadah di rumah-Mu, tapi kasih-Mu Tuhan yang memberikan kesempatan di lain waktu, agar perjalanan gereja-Mu ini tetap
sebagaimana mestinya. Termulialah Engkau Tuhan di ibadah-ibadah yang akan kami lakukan. Berkenanlah Engkau ya Tuhan di atas segala permintaan kami. Dan di atas semuanya itu kami mohon ampun juga Tuhan untuk dosa dan pelanggaran kami, supaya tidak terhalang anugerah damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan. Dengarlah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 216 ayat 1 sampai dengan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Ya Tuhan Bapa kami yang penuh kasih karunia, padamulah puji-pujian dan kemuliaan. Kuasailah seluruh jemaat Kristen dengan Roh Kudus, agar kehendak-Mu senantiasa dinyatakan di dalam persekutuan kami sesuai dengan firman-Mu. Kuatkanlah iman dari setiap orang percaya, supaya mereka semakin mengerti dan taat kepada firman-Mu. Juga mereka semakin mengenal hidup yang datang daripada-Mu. Berkatilah pemerintah dan seluruh aparatnya yang memerintah kami. Anugerahilah mereka hikmat, kebijaksanaan yang daripada-Mu, agar mereka dapat menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah jemaat-Mu dengan segala pekerjaannya. Demikian juga para orang tua, pemuda dan pemudi, serta anak-anak yang sedang mempelajari firman. Tuhan yang penuh kasih, terpujilah Engkau. Berkati juga segala yang kami kerjakan, dan jauhkan segala sesuatu yang menyesatkan hidup kami. Sawah dan ladang kami kiranya tidak rusak karena banjir atau hujan batu dan ancaman bencana hama. Kasihanilah kami ya Tuhan Allah. Berikanlah hujan dan terik matahari pada waktunya di sawah dan ladang kami, sesuai dengan kasih setia-Mu. Tuhan yang penuh kasih, terpujilah Engkau. Kasihani dan sertailah kami oleh karena kasih setia-Mu. Janganlah murka-Mu menimpa kehidupan kami. Kasihanilah para janda dan yatim piatu. Tolonglah mereka yang miskin, mereka yang sakit, dan mereka yang sengsara karena penderitaan yang pahit. Engkaulah ya Tuhan Allah, Bapa dan pelindung mereka. Karena Engkaulah pohon kehidupan manusia. Oleh sebab itu, jangan biarkan kami disesatkan oleh kuasa iblis. Melainkan kuatkanlah kami
melawan pikiran kami yang jahat, agar supaya kami layak untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kabulkanlah doa kami ini, ya Allah, dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang dipermuliakan bersama-Mu dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti.